Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan berapa rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Istrianto Soleh MPD, telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal Fakih sebagai moderator sekaligus pemateri, dan di samping saya juga ada Urwa Rufaida, juga ada Ari Anggara sebagai pemateri, dan Halimatul Zahro. Langsung saja kita mulai penjelasan tentang penilaian kelas, yang mana pemateri pertama akan disampaikan oleh Halimatul Zahro. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ini sebagai suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan data dan informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian berbasis kelas ini merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Nah, penilaian berbasis kelas ini itu pengumpulan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik yang nanti akan ditetapkan dalam penilaian. Yang kedua yaitu manfaat. Yang pertama, umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya hingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Umpan balik ini bisa mengetahui siswa dalam kemampuan dan kekurangannya hingga dapat menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua yaitu memantau kemajuan, mendiagnosis kemampuan belajar siswa hingga memungkinkan dilakukan pengayaan dan remediasi untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kemampuan dan kemajuannya. Yang ketiga, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajaran di kelas. Nah, yang poin ketiga ini nanti guru akan memperbaiki program pembelajaran di kelas agar dapat menambah nilai peserta didik. Yang keempat yaitu memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Baik, langsung saja kita ke materi kedua, yakni Urwa Rufaida. Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Nah, yang pertama adalah valid, yaitu penilaian memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Maksudnya di sini adalah seumpamanya kita memberikan informasi bahwasannya minggu depan itu adalah ulangan UTS lisan. Nah, kita harus memberikan UTS lisan pas hari Senin tersebut. Jika kita memberikan ulangan lisan lain seperti ulangan tulis, berarti kita tidak akurat dalam memberikan informasi. Nah, yang kedua adalah mendidik. Nah, adalah penilaian harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian belajar siswa. Maksudnya di sini adalah siswa itu merasa ketakutan, jadi kita harus memberikan motivasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah berorientasi pada kompetensi,
yaitu penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum dan materinya terkait langsung dengan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang keempat adalah objektif. Nah, penilaian harus adil terhadap semua siswa dengan tidak membedakan latar belakang sosial atau ekonomi, budaya, bahasa, dan gender. Jadi, kita itu sebagai pendidik tidak boleh membeda-bedakan siswa satu dan siswa yang lainnya. Mereka itu sama, jadi kita harus objektif seperti itu. Yang selanjutnya adalah terbuka. Nah, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan harus jelas dan terbuka bagi semua pihak. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus terbuka terhadap lainnya. Yang keenam adalah berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar siswa sebagai hasil kegiatan belajarnya. Yang ketujuh adalah menyeluruh. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga, yakni Arianggara. Kami persilakan. Nah, baik, selanjutnya adalah macam-macam penilaian kelas. Di sini ada beberapa macam-macam penilaian kelas. Yang pertama yaitu penugasan atau proyek. Nah, proyek ini adalah tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Yang kedua, hasil kerja atau produk. Nah, penilaian hasil kerja ini adalah penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah tes tertulis. Tes tertulis ini adalah sesuatu teknik penilaian yang menuntut jawaban tertulis baik berupa pilihan maupun isian. Nah, yang keempat, portofolio adalah kumpulan hasil kerja siswa dalam bidang pendidikan, berarti kumpulan dari tugas-tugas peserta didik. Nah, yang kelima, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini adalah penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap suatu objek, fenomena, atau masalah. Yang keenam, penilaian diri. Adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkah pencapaian kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, unjuk kerja. Pada dokumen kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses kegiatan atas kerja. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya, materi keempat yaitu saya sendiri. Yang mana di sini ada beberapa bentuk penilaian PBK. Yang pertama yaitu kuis. Yang mana kuis ini digunakan untuk menanyakan hal-hal prinsip dari pelajaran yang lalu secara singkat. Bentuknya berupa isian singkat dan dilakukan sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua yaitu pertanyaan lisan di kelas. Ini digunakan untuk mengungkap penguasaan peserta didik tentang pemahaman konsep, prinsip, atau teorema. Yang ketiga yaitu ulangan harian, yang mana dilakukan secara periodik pada akhir pengembangan kompetensi. Ulangan harian dapat digunakan untuk mengungkap penguasaan pemahaman sampai dengan evaluasi dan untuk mengungkap penguasaan pemahaman alat atau suatu prosedur. Dan yang keempat yaitu tugas individu, yang mana ini dilakukan secara periodik untuk diselesaikan oleh setiap peserta didik dalam waktu tertentu dan dapat berupa tugas rumah. Tugas individu dapat digunakan untuk mengungkap kemampuan aplikasi sampai dengan evaluasi. Yang kelima yaitu ada tugas kelompok, yang mana digunakan untuk menilai kemampuan kerja kelompok dalam upaya pemecahan masalah. Jika memungkinkan, kelompok peserta didik diminta melakukan pengamatan atau merencanakan suatu proyek dengan menggunakan data dan informasi dari lapangan. Dan yang keenam yaitu adalah ulangan semester. Digunakan untuk menilai ketuntasan penguasaan kompetensi pada akhir program semester.
Kompetensi yang diujikan berdasarkan kisi-kisi yang mencerminkan kompetensi dasar dikembangkan dalam semester bersangkutan. Yang ketujuh yaitu ulangan kenaikan, yang mana ini digunakan untuk mengetahui ketuntasan peserta didik untuk menguasai materi dalam 1 tahun ajaran. Dan yang kedelapan yaitu laporan kerja praktik atau laporan praktikum. Ini digunakan untuk mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya, seperti fisika, kimia, biologi, dan bahasa. Dan yang kesembilan yaitu responsi atau ujian praktik, yang mana ini digunakan untuk mata pelajaran yang ada kegiatan praktikumnya. Tujuannya untuk mengetahui penguasaan akhir, baik dari aspek kognitif maupun psikomotorik. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bisa kami simpulkan, PBK yaitu suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten, serta mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar pada mata pelajaran yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus telah dicapai, disertai dengan petunjuk kemajuan belajar peserta didik dan pelapornya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.